Nabila, NIM 19231005, dan rekan saya Ayu Puspitasari dengan NIM 19231006. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan cara memindahkan bahan kimia dengan benar dan baik di laboratorium. Pertama, cara memindahkan bahan kimia berupa padat yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ayu Puspitasari. Ketika kita bekerja di laboratorium, ada kalanya kita perlu memindahkan bahan-bahan kimia. Agar proses pemindahan ini berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan pemindahan bahan-bahan kimia ini. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, baca label bahan sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan bahan. Yang kedua, pindahkan sesuai jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke tempat botol semula untuk menghindari kontaminasi. Cara memindahkan bahan kimia berbentuk padat. Langkah pertama, tepuk-tepuk terlebih dahulu tutup wadah zat padat untuk memastikan tidak adanya zat padat yang melekat di pinggiran penutup. Langkah kedua, putar penutup zat padat dalam keadaan tegak lurus dan simpan tutup wadah dengan posisi bagian dalam tutup menghadap ke atas. Langkah ketiga, ambil bahan dengan spatula atau sendok kecil secukupnya. Bila diperlukan, hancurkan zat padat yang berupa bongkahan atau granula. Langkah keempat, ketuk spatula pelan-pelan untuk memindahkan bahan agar jatuh ke tempat yang telah disediakan. Adapun cara lainnya dalam mengambil bahan padat adalah dengan memiringkan wadah bahan tersebut lalu guncang pelan-pelan sehingga bahan jatuh ke tempat yang diinginkan. Cara ini tidak dianjurkan bagi pemula karena bila tidak hati-hati, bahan yang dituangkan terlalu banyak atau boros. Cara memindahkan bahan kimia berbentuk cair. Nah, sekarang bagaimana cara pemindahan bahan kimia berupa cair? Yang pertama, tutup botol dibuka dengan dipegang dengan jari tangan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Yang kedua, tutup botol jangan ditaruh di atas meja karena isi botol bisa dikotori oleh kotoran yang ada di atas meja. Yang ketiga, pindahkan cairan menggunakan batang pengaduk untuk menghindari percikan. Yang keempat, pindahkan dengan alat lain seperti pipet volume sehingga lebih mudah untuk memindahkan larutan berupa cair. Baiklah, saya akan memberitahukan cara memindahkan bahan kimia berupa cair pada video ini. Yang pertama, buka tutup botol bahan kimia. Biasanya tutup botol terdiri dari 2 lapisan. Nah, pastikan kedua tutup botol lengkap terpasang. Yang kedua, agar tidak terjadi tumpahan, larutan dituangkan ke dalam wadah yang memiliki permukaan lebih besar seperti gelas kimia. Jangan langsung tuangkan ke dalam gelas ukur yang memiliki permukaan yang lebih kecil. Selanjutnya, proses penuangan dilakukan secara perlahan, di mana gelas kimia dimiringkan untuk menghindari percikan pada larutan. Begitu pula ketika menuangkan cairan ke dalam gelas ukur. Pindahkan cairan ke dalam gelas ukur dengan memiringkan gelas ukur dan pindahkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, kita bisa menggunakan corong kaca untuk memindahkan bahan kimia dari wadah yang besar ke wadah yang kecil. Di sini, kita dapat menggunakan gelas ukur yang permukaannya lebih kecil, yang mana akan dituangkan larutan dari tabung Erlenmeyer. Kita tidak dapat memindahkan larutan secara langsung. Untuk itu, kita menggunakan corong kaca dengan cara kita angkat sedikit corong kaca agar larutan dapat berpindah dengan sempurna. Selanjutnya, menggunakan pipet tetes, di mana pipet tetes pencet warna merah pada pipet tetes, kemudian posisikan tegak lurus pada larutan yang akan kita ambil.
Lalu lepaskan karet merah, maka larutan masuk ke dalam pipet tetes. Setelah itu kita bisa memindahkan larutan tadi ke dalam wadah yang lain. Baiklah, itu penjelasan dari kami tentang memindahkan bahan kimia ya berupa padat dan cair. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.